Saya sering ngomong masalah keselamatan orang tua saya, dan saya yakin sebagian udah pernah mendengar. Saya ini dari keluarga yang backgroundnya itu Konghucu ketat, kelas berat, istilahnya ada 6 patung di rumah. Dan akhirnya saya menjadi orang Kristen, diinjili sama Andri Watimuri. Mungkin tahu sebagian dari sini ya. Andri Watimuri itu luar biasa, dia sabar menginjili. Akhirnya saya tertarik dan perlu lama juga proses, akhirnya dibaptis dan menjadi percaya. Setelah itu saya pikir, kenapa harus saya sendiri yang diselamatkan? Gimana dengan saudara-saudara saya, gimana dengan orang tua saya? Tapi yang paling sulit menginjilin itu justru orang tua dan saudara-saudara, karena mereka tahu kehidupan kita. Walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, mereka buktinya Tuhan Yesus yang tidak paling yang sulit diinjili justru Yakobus adanya sendiri. Di situ saya pikir saya harus berdoa buat mereka. Dengan berdoa lah mungkin Tuhan punya cara tersendiri. Saya berdoa orang tua saya ini 8 tahun, lama ya, menurut saya cukup lama ya. Tapi saya setiap malam saya berdoa dengan setiap malam kalau saya ingat saya berdoa. Suatu hari saya dikasih mimpi sama Tuhan, dan mimpi ini saya yakin dari zaman Alkitab sampai sekarang pun berjalan terus itu mimpi. Dan mimpi ini sangat menakutkan buat saya, karena saya mimpi akhir zaman. Tuhan Yesus melayang-melayang di atas di udara. Sesuai dengan di Alkitab dikatakan waktu akhir zaman itu gulap gulita. Memang hari itu gulap gulita, batu-batu berjatuhan, tetapi Tuhan Yesus melayang-melayang di atas dengan memberikan tangan kepada saya. Tapi saya pikir, kok cuma saya? Mama saya di samping saya kok enggak gitu loh. Akhirnya saya nggak mau terima itu tangan. Saya lari kejar mama saya. Saya tangkap dia, saya bawa dia lari. Saya nangis, saya masuk ke hutan di dalam mimpi itu. Tapi enggak lama, saya bangun, dan sampai bangun pun saya duduk masih nangis. Saya pikir ini suatu tanda buat saya. Dan enggak lama dari mimpi itu, mama saya jatuh sakit. Mama saya jatuh sakit, dia kena cancer dari kidney. Terus Cici telepon, dia bilang kamu harus pulang karena ini, saya nggak tahu kamu mau pulang atau enggak. Cici bilang karena mama harus dioperasi, udah dokter bilang harus dioperasi. Satu dokter bilang ini udah tua umurnya 70, kemungkinan berhasil kecil sekali. Satu sisi dokter yang terkenal juga kata di rumah sakit Omni kan terkenal ya. Dia bilang ini harus dioperasi. Ya udah, dioperasi. Cici bilang kamu pulang. Waktu itu saya pacaran sama Nina, saya bilang saya harus pulang. Surat saya nggak lengkap, mungkin saya nggak bisa balik lagi di sini. Tetapi buat saya jiwa itu lebih penting dari segala sesuatu yang di sini. Saya udah kasih tahu surat ini, surat mobil saya ada di sini sama adik saya, surat rumah ada di sini. Kalaupun saya nggak balik, tolong dijual biar saya bisa punya modal di Indonesia. Karena teguran berat buat saya untuk keselamatan ini ya. Saya pikir saya tinggalin aja semua ini. Saya pulang, saya ketemu mama, dia udah terbaring di rumah sakit. Saya bilang mau percaya Tuhan Yesus. Dia bilang saya percaya ke semua agama. Dia masih jawab saya waktu itu. Saya pegang tangan dia, saya berdoa. Dan setelah itu udah operasi selesai, pulang, tapi dia masih lemah, udah stadium 4, udah terlambat. Terus saya pulang ke Amerika, ternyata masuk lancar semuanya. Terus saya pulang di Indonesia, ternyata nggak berhasil nginjilin dia, karena dengan jawaban dia semua agama adalah sama. Tetapi gimana ya kalau dia meninggal? Apakah saya harus cara Konghucu atau ke Kristen? Kalau memang harus Konghucu, saya harus persiapkan dengan orang Konghucu gitu loh. Kalau Kristen, saya harus siapkan dengan orang Kristen, karena itu Konghucu itu bayarnya kalau nggak salah 10 juta atau berapa waktu itu. Kalau gereja kan kita bisa bantu ngurus untuk urusan-urusan begini kan. Terus akhirnya saya pikir ini kok saya gagal nih ya. Tapi suatu hari udah makin parah. Dia udah mulai mimpi yang enggak dia cerita, udah dijemput ini, jemput itu. Akhirnya suatu hari Sabtu saya berangkat ke Scranton mau perbaiki rumah itu. Saya call, Cik, gimana mama? Dia bilang makin parah. Terus ada adiknya di sini, dia bilang si agama Konghucu itu, Akio.
Saya bilang bagus, suruh dia tanya mama sekarang mau pilih agama apa. Jadi kita jelas mau pilih agama untuk nanti kalau meninggal. Adiknya tanya, Ci mau pilih agama apa? Terus dia dengan mulutnya yang masih bisa jawab, dia bilang saya mau pilih Kristen. Yang si William ajak saya ke gereja, karena Cici juga ajak ke gereja Katolik. Saya juga ajak gereja juga, jadi dia mau ikut saya. Ya udah, hari itu langsung panggil pendeta, langsung dibaptis. Saya nginjilin orang tua ini cukup lama dan sampai Cici saya bilang, udahlah percuma kamu, kayaknya nggak mungkin dia pulang sini sembahyang kok pakai garu di depan rumah. Dia bilang, nggak mungkin kamu udah 8 tahun mau masih nggak nyerah. Tetapi waktunya Tuhan tepat sekali. Hari itu dia minta dengan mulutnya dibaptis. Setelah itu selesai udah meninggal. Sebelum meninggal, Cici mimpi, cici saya, padahal dia agamanya Konghucu. Dia mimpi 4 orang gotong peti mati datang. Waktu itu di dalam mimpi ada mama. Cici bilang di dalam mimpinya, Ma ini peti untuk mama. Peti itu ada salib yang besar sekali salibnya dan bersinar-sinar. Jadi ini suatu yang luar biasa di dalam kehidupan saya, mujizatnya dan tepat pada waktunya. Dari mimpi, apa yang dikatakan Alkitab, gelap gulita, Tuhan Yesus melayang-layang di atas dengan jubahnya yang putih, semua itu ada. Dan tepat pada waktunya mama bertobat, akhirnya dia meninggal. Saya lihat di sini adalah suatu rencana yang kita sebagai manusia harus jalanin kalau itu perintah Tuhan. Dan sekarang tinggal saya berterima kasih dengan Tuhan apa yang Tuhan telah lakukan. Makanya sebisa mungkin saya akan melayani Tuhan, itu aja. Makasih. Oh, papa saya akhirnya juga karena mama bertobat, dia juga ikut bertobat. Cici saya melayani sekarang karena dia takut dengan mimpinya. Dia maju ke depan, dia nangis. Pas hari itu ada altar call itu pendeta, dan dia maju dan nangis. Dia juga nggak sadar kenapa itu dia nangis begitu. Dia sekarang melayani, dia bertobat. Juga adik saya yang di sini juga satu bertobat. Hampir semua keluarga saya udah Kristen. Jadi saya yakin Tuhan udah merencanakan ini semua sesuai dengan rencana dia, dan perjuangan kita juga Tuhan minta aku rasa untuk doa-doanya. Itu aja sih.